Oke, Bapak Ibu, selamat pagi. Sekali lagi, mohon maaf saya mengganggu waktunya Bapak Ibu di sekolah mungkin ya, atau mungkin sedang ada kegiatan lain. Saya tidak akan lama Bapak Ibu ya untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan lapor diri. Memang eh, saya sengaja mengundang Zoom ya Bapak Ibu ya, supaya nanti mungkin dengan penyampaian Zoom ini lebih menyerap lagi informasinya. Walaupun sebenarnya sudah ada informasi yang disampaikan dari grup ataupun dari pertanyaan yang sudah diajukan kemarin Bapak Ibu ya. Oke, jadi Bapak Ibu eh, eh, pada hari ini mulai lapor diri ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengisi lapor diri sama ya linknya kemarin yang sempat Bapak Ibu mungkin sudah buka web, di sana juga sudah disediakan. Saya memang mempersingkat link, bukan mempersingkat, maksudnya mengumpulkan jadi satu di link-link tersebut kegiatan-kegiatan yang memang kemarin berkaitan ya, supaya nanti Bapak Ibu tidak terlalu banyak link ya Bapak Ibu. Jadi untuk lapor diri Bapak Ibu bisa klik, nanti ya mungkin sekarang sudah bisa diklik, cuman memang responnya belum saya buka karena saya harus eh, apa, menjelaskan dulu supaya nanti mengurangi tingkat kesalahan pengisian data yang nanti Bapak Ibu akan lakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon permaklumannya. eh, eh, memang sekarang ini yang bergabung hanya bisa 1.000 Bapak Ibu ya. Tapi tidak apa-apa, nanti untuk yang belum bergabung, silakan nanti bisa ditonton kembali rekamannya. Nanti rekamannya akan dikirim ke grup gitu ya Bapak Ibu. Oke. Yang pertama-tama Bapak Ibu saya sampaikan bahwa memang kemarin Bapak Ibu sudah melalui tahap konfirmasi ya Bapak Ibu ya, konfirmasi kesediaan. Jadi di Universitas Mataram itu memang awalnya itu terdaftar sekitar 3.800-an orang gitu ya Bapak Ibu. Tapi yang tidak melakukan konfirmasi itu sekitar 147 itu Bapak Ibu. Jadi yang sudah melakukan konfirmasi itu sekitar 3.679 orang gitu Bapak Ibu ya. Nanti mungkin listnya akan saya kirimkan ke grup ya, nama-namanya supaya nanti Bapak Ibu bisa cek juga siapa saja yang memang sudah terdaftar. Nah, setelah konfirmasi kesediaan, baru nanti Bapak Ibu kan melakukan lapor diri ya Bapak Ibu ya. Jadi lapor diri itu bisa dilakukan dari tanggal 22 sampai dengan 1 Juni ya Bapak Ibu ya. Jadi sampai dengan tanggal 1 Juni. Jadi Bapak Ibu tenang saja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak perlu tergesa-gesa. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru bergabung ke grup juga tidak apa-apa. Jadi kan masih ada waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak harus ke hari ini begitu ya untuk lapor diri, itu tidak harus begitu ya. Tapi silakan nanti Bapak Ibu pergunakan waktu sebaik mungkin ya sampai dengan tanggal yang sudah ditetapkan. Itu Bapak Ibu ya. Oke, jadi sampai dengan tanggal 1. Nah, sekarang yang menjadi catatan awal ya Bapak Ibu ya, eh, Bapak Ibu pas kalau memang sudah Bapak Ibu sudah cek ya. Jadi Bapak Ibu sudah cek juga bahwa memang penempatannya di Universitas Mataram ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau memang Bapak Ibu penempatannya di Universitas Mataram, cukup kita satu komando saja, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi satu komando maksudnya itu Bapak Ibu silakan mengikuti apapun arahan yang ada di grup ya. Grup A, grup B, grup C atau grup D, grup F ya. Kita ada 6 grup yang memang itu dibagi eh, ke beberapa grup gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu memang setiap LPTK itu memiliki aturan yang berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mendengar informasi ABC dari LPTK lain belum tentu juga sama dengan LPTK kami gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi satu komando saja, apapun info yang dari saya itu yang nanti Bapak Ibu lakukan gitu ya. Kami pasti juga akan membimbing Bapak Ibu sampai ke tahap Bapak Ibu mendapatkan sertifikat ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu terlalu cemas gitu ya, ada info ini, ada info itu gitu ya. Bapak Ibu tidak perlu terlalu panik gitu ya Bapak Ibu. Jadi tenang saja, pasti kami akan mengantarkan Bapak Ibu sampai ke tahap mendapatkan sertifikat. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi mohon tidak dibanding-bandingkan gitu ya, karena memang setiap LPTK itu memiliki kebijakan, aturan atau dan lain sebagainya yang berbeda-beda. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi
Belum tentu nanti misalnya Bapak aturan kami itu sama dengan misalnya temannya Bapak Ibu yang di LPTK lain, belum tentu sama gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk di awal ini dulu gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon untuk tidak membandingkan karena memang pasti banyak perbedaan gitu Bapak Ibu ya. Tapi ujung-ujungnya sama gitu Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat pendidik gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, memang saya sudah menginfokan ya di grup yang mungkin ada yang belum baca juga bahwa memang link lapor diri itu nanti akan terbuka setelah saya menjelaskan Zoom ini gitu ya. Kemungkinan nanti akan saya buka inputannya itu mulai jam 1 ya Bapak Ibu ya, jam satu waktu Indonesia Tengah ya Bapak Ibu ya. Yang lain menyesuaikan. Nah, oke. Jadi itu info awal Bapak Ibu ya. Nah, kemudian eh, terkait dengan eh, jadwal, saya akan sampaikan sedikit sebentar, Bapak Ibu. Saya siapin dulu. Oke, jadi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti mohon diperhatikan dari poin 5 sampai dengan poin 8 ya Bapak Ibu ya. Jadi kemarin Bapak Ibu sudah dilakukan pemanggilan itu dari 16 tanggal 16 sampai tanggal 23 ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu di sekarang posisinya ada di sini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekarang posisinya ada di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu melakukan lapor diri ya. Jadi Bapak Ibu melakukan lapor diri di rentan tanggal 22 sampai dengan 1 Juni ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan setelah melakukan lapor diri, nah, nanti Bapak Ibu di tanggal 3 sampai dengan 5 itu nanti akan cek akses. Maksudnya cek akses itu adalah cek akses Bapak Ibu melakukan pembelajaran di ruang guru ya, ruang guru. Sekarang namanya ruang guru ya, kalau dulu PMM gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melakukan cek akses ya sesuai dengan email yang Bapak Ibu terdaftar ya. Tapi nanti itu ya Bapak Ibu ya. Ini saya jelasin sekali ya. Maksudnya saya jelasin dulu awal-awalnya supaya Bapak Ibu punya gambaran timeline yang Bapak Ibu perlu ingat gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti penjelasan terkait dengan ruang guru dan bagaimana mekanisme pembelajarannya Bapak Ibu itu nanti akan dilakukan pada saat Bapak Ibu orientasi ya Bapak Ibu ya. Nanti orientasinya juga akan diinfokan kapan di grup ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, walaupun nanti Bapak Ibu sudah lapor diri, pasti banyak yang bertanya, Pak, kok saya belum bisa akses ruang guru gitu ya. Nah, itu memang belum Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan bisa mengakses ruang guru itu pada tanggal 6 Juni ya Bapak Ibu ya. Jadi tanggal 6 Juni nanti baru Bapak Ibu bisa melakukan akses ke pembelajarannya.
Jadi sekarang Bapak Ibu fokuskan dulu ya sampai dengan Bapak Ibu lapor diri gitu ya. Nah, kemarin juga banyak yang sudah bertanya nih Bapak Ibu. Bagaimana dengan ujiannya Pak? Nah, jangan pikirkan ujian dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu terburu-buru, nikmati saja dulu, jalani saja dulu. Yang penting Bapak Ibu lapor diri dulu gitu ya. Yang jelas nanti ujiannya, pendaftarannya itu bisa dilakukan tanggal 7 Juli sampai dengan tanggal 19. Oke, nah itu adalah timeline-nya Bapak Ibu ya, timeline yang nanti Bapak Ibu perlu perhatikan itu ada 3 tanggal penting untuk saat ini ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi sekali lagi bahwa di tanggal 22 sampai dengan tanggal 1 Juni, maaf, maaf, itu Bapak Ibu melakukan lapor diri. Kemudian nanti di tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 itu cek akses ya, cek akses Bapak Ibu akan melakukan pembelajaran. Nah, itu yang kemarin mungkin bertanya Pak bagaimana kalau misalnya email saya itu beda ya. Nah, kemudian nanti eh, pembelajarannya itu nanti akan bisa diakses di tanggal 6 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti ujiannya itu di tanggal mulai pendaftarannya itu di tanggal 7 itu baru mulai pendaftaran. Jadi untuk tanggal ujiannya memang masih belum ditentukan oleh tim pusat gitu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah informasi awal yang perlu Bapak catat. Kemudian kita lanjut ya sedikit Bapak Ibu ya terkait dengan lapor diri. Suaranya masih jelas Bapak Ibu? Halo, masih jelas? Masih ya. Berarti kalau yang tadi yang belum jelas itu mungkin sinyalnya kurang baik. Woi, dah, kade. Oke, jadi untuk pengisian lapor dirinya memang masih menggunakan Google Form Bapak Ibu ya, saya supaya Bapak Ibu tidak terlalu ribet ya. Nah, kemudian Bapak Ibu mohon diperhatikan dari beberapa isian. Jadi ini ada keterangannya. Jadi mohon Bapak Ibu pada saat pengisian ini disesuaikan dengan beberapa ketentuannya. Kayak contoh di sini Bapak Ibu ya, nama tanpa gelar gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, nama harus sesuai dengan ijazah S1 itu Bapak Ibu ya. Nah, pastikan bahwa namanya yang di sini Bapak Ibu tulis ya itu adalah nama yang sesuai dengan ijazah S1 gitu ya Bapak Ibu. Karena data ini nanti akan menjadi base datanya Bapak Ibu untuk pelaporan di PDDikti gitu ya Bapak Ibu supaya nanti tidak ada perbedaan data terutama yang namanya mungkin ada singkatan gitu ya kemudian ada tanda-tanda petik misalnya nah itu perlu ketelitian pada saat penulisannya gitu Bapak Ibu ya jangan sampai nanti namanya itu berbeda dengan ijazah S1 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti kaitannya adalah ketika nanti penarikan data kayak yang sekarang yang pakai data apa verbal data GTK yang untuk pencairan dana itu ya Bapak Ibu ya. Itu berimbasnya nanti ke sana. Jadi saya data yang itu tidak ada kesalahan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang mohon diperhatikan. Pertama kali nih saya jelasin data nama nih. Supaya nanti tidak ada yang salah, tidak ada yang terbentur dengan masalah ini pada saat pencairan serdiknya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah lulus nantinya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu nama yang memang harus diperhatikan. Nah, ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi namanya itu memang sesuai dengan ijazah S1 Bapak Ibu ya. Misalnya nih ada pasti yang bertanya, Pak bagaimana dengan nama saya yang berbeda dengan KTP ya? Nggak usah diperhatikan dulu. Yang penting adalah namanya sesuai dengan ijazah S1 gitu ya Bapak Ibu ya.
Itu untuk nama. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi semua pengecekan kami itu pasti didasarkan dengan nomor UKG. Nah, mungkin masih banyak yang bingung ya. Nomor UKG ini apa Pak? Gitu ya. Atau misalnya ini sama nomor UKG ini sama dengan nomor peserta PPG gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sama gitu ya. Dengan istilah nomor UKG ini sama dengan eh, apa tadi? Nomor peserta PPG. Nah, ini adalah SIM PKB ID ya. Bapak Ibu bisa gampangnya itu coba Bapak Ibu lihat. Kan Bapak Ibu biasanya login itu pakai seperti ini ya. Sebentar, saya andai. Nah, biasanya kan loginnya begini ya untuk SMPKB ya. Misalnya 2016 994 18 @guruku ID. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nomor UKG atau nomor peserta PPG itu hanya nomornya ini saja Bapak Ibu. Dihilangkan guruku ID-nya ya, dihilangkan ini. Jadi hanya ditulis nomornya saja. Itu pasti itu adalah nomor UKG-nya Bapak Ibu atau nomor peserta PPG. Itu buat yang kemarin sempat bertanya. Jadi seharusnya si Bapak Ibu sudah tahu ya karena Bapak Ibu tanya saya juga bingung menjawabnya apa tapi harusnya seperti ini karena memang base data pengecekannya itu adalah nomor UKG. Sama dengan pengisian misalnya checklist sudah bergabung ke grup. Di sana kan pasti ada nomor UKG ini Bapak Ibu ya. Nah, itu karena ini adalah nomor yang identik yang nanti kami bisa cek untuk datanya Bapak Ibu. Jadi ini adalah base data atau data dasar yang memang tidak boleh sampai salah Bapak Ibu ketik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pastikan Bapak Ibu menulisnya dengan benar. Gitu ya. Sama dengan seperti Bapak Ibu yang mengisi belum bergabung ke grup gitu ya. Mungkin ada beberapa yang sambil saya bahas ya Bapak Ibu ya. Yang lama masuk ke, saya kirimkan emailnya gitu ya. Karena kan kami ngecek dulu Bapak Ibu. Kami ngecek dulu bahwa memang Bapak Ibu terdaftar atau tidak di LPTK kami gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika nomor UKG ini dicek, pasti akan kelihatan gitu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu salah menuliskan satu digit misalnya atau lebih satu digit itu pasti tidak ketemu gitu Bapak Ibu. Jadi itu yang mengapa ini sangat diperhatikan nomor UKG ini jangan sampai penulisannya salah gitu Bapak Ibu ya. Atau nomor peserta PPG. Nah, kemudian ini bidang studi PPG. Silahkan Bapak Ibu pilih sesuai dengan yang muncul di eh, SIM PKB-nya Bapak Ibu. Kan di awal itu memang Bapak Ibu sudah muncul ya. Kayak misalnya nama, kemudian bidang studi PPG. Nah, ya memang itu bidang studinya sebenarnya tidak bisa dirubah Bapak Ibu ya. Nah, mungkin banyak yang bertanya nih Bapak Ibu kemarin terkait dengan beda beda sekarang beda gitu misalnya kayak misalnya Bapak Ibu itu ijazah S1-nya itu adalah bahasa Indonesia gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu itu terpanggilnya eh, PGSD gitu ya Bapak Ibu itu SD gitu ya Bapak Ibu itu yang sering terjadi Bapak Ibu. Nah, itu eh, akan tidak sebenarnya sih kalau kemarin-kemarin tidak masalah ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu mungkin kan banyak variasi nih, bukan hanya bahasa Indonesia, mungkin ada yang pendidikan Pancasila PPN atau misalnya biologi dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu bisa cek lagi ya Bapak Ibu ya. Itu kelinearitasannya gitu Bapak Ibu ya. Biasanya kan sekarang sudah linear ya. Ada yang misalnya ijazahnya PAUD gitu juga Bapak Ibu ya. Tapi sekarang sekarang udah ngajar di SD, terpanggil PPG-nya SD. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa dicek kelinearitasannya. Dicek lagi. Nah, atau misalnya kalau misalnya Bapak Ibu masih ragu, Bapak Ibu bisa tanyakan terkait itu ke dinas dinas terkait ya Bapak Ibu ya supaya nanti Bapak Ibu tidak yang masih takut-takut ya. Tapi sebenarnya kalau itu sudah linear ya Bapak Ibu ya. Jadi ada linearitas yang di- suara saya masih terdengar Bapak Ibu ya. Masih terdengar? Masih. Jadi seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu untuk bidang studi memang agak tricky ya Bapak Ibu ya karena memang ada beberapa bidang studi yang misalnya sudah pindah mengajar gitu ya Bapak Ibu ya. Yang penting masih terkait linear gitu Bapak Ibu. Kecuali misalnya Bapak Ibu biologi tapi kepanggil sosiologi ya itu jelas tidak linear. Tapi itu kan jarang terjadi Bapak Ibu ya. Yang banyak terjadi itu memang di SD gitu ya Bapak Ibu ya. Sambil nanti Bapak Ibu bisa cek kelinearitasannya. Nah, tempat lahir ya Bapak Ibu ya sama dengan nama Bapak Ibu ya.
tempat lahir ini tolong sesuai dengan ijazah S1 gitu Bapak Ibu ya, samakan dengan ijazah S1 ya. Jangan sampai nanti berbeda dengan ijazah S1 penulisannya sama ya kaitannya Bapak Ibu ya. Tempat lahir ini akan berkaitan dengan pelaporan di Pendikti. Jangan sampai nanti salah atau beda dengan ijazah S1. Nah, kemudian jenis kelamin, nama ibu kandung, asal perguruan tinggi ya Bapak Ibu ya. Nah, bidang studi sesuai ijazah S1 ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa isi tanggal lahir. Tanggal lahir ini juga mungkin banyak ya, banyak variasinya begitu. Satu juga ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai berbeda. Agama, kemudian kewarganegaraan. Nah, ini yang kemarin Bapak Ibu bertanya, Pak, untuk biodatanya ada format biodata. Bapak Ibu tidak perlu ngisi format biodata, Bapak Ibu cukup hanya mengisi ini saja. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian nick, nah nick ini juga sudah pasti Bapak Ibu punya nick yang identik, jadi jangan sampai Bapak Ibu salah menuliskan nicknya ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya NISN. Nah, NISN ini kan nomor Induk Siswa Nasional gitu. Itu Bapak Ibu ya, bukan kode sekolahnya lah gitu ya Bapak Ibu. Kalau NISN ini adalah nomor induk siswa nasional. Nah, kalau memang Bapak Ibu tidak punya ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa tuliskan nol saja di sini ya. Jadi tidak usah terlalu dipikirkan. Nah, kalau punya lebih baiknya sih ditulis ya Bapak Ibu kalau tahu ya. Tapi kalau tidak tahu, ini bisa diisi nol saja. Nah, kemudian NPWP. NPWP ini tidak wajib Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang punya silahkan ditulis. Kalau yang tidak punya ya tidak usah ditulis. Alamat, dusun, kelurahan, kecamatan, jenis tinggal, alat transportasi, nomor telepon, penerima KPS. KPS ini kayak kartu Indonesia Pintar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang menerima silahkan diisi nomornya. Kemudian nama ayah, nik ayah, tanggal lahir ayah, pendidikan ayah ya, kemudian pekerjaan, penghasilan dan lain sebagainya. Nah, ini mohon untuk diisi ya Bapak Ibu ya. Kalau memang masih ingat ya Bapak Ibu ya, nik ayah ataupun tapi kan nama tidak mungkin lupa ya namanya pasti diisi. Kalau nik misalnya sudah tidak ada atau sudah lupa ya nggak apa-apa dikosongkan Bapak Ibu ya. Tanggal lahir pun juga pendidikan, kemudian pekerjaan, penghasilan, nah sama dengan nama ibu ya, nama ibu. Memang di atas juga sudah ada isian nama ibu ya, karena nama ibu itu wajib ya Bapak Ibu ya. Nah sama seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini rekening, kemudian nomor HP alternatif yang bisa dihubungi. Mungkin kontaknya suaminya, atau misalnya istrinya, atau misalnya anaknya gitu ya. Mungkin kami bisa hubungi ketika nanti Bapak Ibu tidak bisa dihubungi gitu ya. Nah kemudian selanjutnya ini selanjutnya ini adalah yang Bapak Ibu upload ya. Ini sudah ada beberapa kurang lebih sama seperti yang kemarin di web atau di grup ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini sudah ada contoh penamaannya Bapak Ibu ya. Jadi kemarin ada yang bertanya bagaimana contoh penamaannya. Nah, memang saya jelaskan langsung sekarang gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini sudah ada format penamaannya yaitu adalah bidang studi kemudian nama peserta itu Bapak Ibu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalnya Bapak Ibu bidang studi PPG-nya itu bahasa Indonesia gitu ya. Namanya Bapak Ibu M. Khairul Anwar misalnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah file apa gitu ya, fakta integritas misalnya seperti itu. Jadi misalnya contoh PGSD, KD gitu ya, scan fakta integritas. Nah, seperti itu ya penamaan filenya Bapak Ibu ya, ini sudah diingatkan. Nah, fakta integritas ini formatnya memang saya kirimkan dalam bentuk foto ya, kemarin Bapak Ibu ketik sendiri ya. Nah, itu seperti itu, formatnya seperti itu. Nanti mungkin saya kirimkan lagi untuk Bapak Ibu yang masih baru bergabung ke grup ya Bapak Ibu, tapi nanti saya akan kirim. Kemudian selanjutnya, nah ini yang paling sering ditanyakan surat izin kepala sekolah ya. Nah, kalau surat izin kepala sekolah ini, silakan Bapak Ibu buat formatnya sendiri. Biasanya pakai format dari sekolah aja, karena kan ada kop sekolah ya Bapak Ibu, ya, kop dari sekolah. Ya, kalau memang bisa menggunakan matre ya silakan menggunakan matre gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu yang paling sering ditanyakan, nah padahal sudah dijawab tapi nggak apa-apa saya jelasin lagi Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu adalah kepala sekolah yang tanda tangan siapa gitu ya Bapak Ibu ya.
Yang Bapak Ibu yang kepala sekolah itu silakan, misalnya Bapak Ibu yang kepala sekolah yang SD negeri itu kan biasanya dinas ya, dinas. Nah, kalau misalnya yang swasta itu kan yang tanda tangan kepala yayasan gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu guru ya, guru biasa bukan kepala sekolah, tapi misalnya ini sering ditanyakan juga udah berulang kali Bapak Ibu ya. Misalnya kepala sekolahnya tidak ada di sekolah, misalnya bisa diwakilkan oleh wakil kepala sekolah, atau misalnya kepala sekolahnya belum ada, yang ada PLT ya bisa pakai kepala sekolah PLT dulu, silahkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi intinya adalah yang tanda tangan adalah pejabat di atasnya Bapak Ibu gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kepala sekolah yang bisa tanda tangan ya enggak apa-apa kepala sekolahnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi formatnya memang tidak ada disediakan, Bapak Ibu silakan mengikuti format sendiri. Format dari sekolah, sorry. Nah, kemudian scan ijazah S1. Scan ijazah S1 ini scan ijazah asli ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu, banyak yang bertanya apakah perlu dilegalisir, kan tidak perlu. Kan Bapak Ibu punya scan ijazah yang asli. Juga dengan transkrip ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya kemarin sempat ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau ijazah saya belum keluar begitu Bapak Ibu ya. Mungkin ada beberapa yang seperti itu kasusnya, atau misalnya ijazahnya hilang gitu Bapak Ibu ya, atau kalau misalnya ijazahnya hilang tapi punya fotokopiannya aja gitu Bapak Ibu, boleh silakan, tapi kalau sudah pakai fotokopian ya silakan Pak dilegalisir kalau pakai fotokopian. Kalau misalnya ijazahnya belum keluar gitu Bapak Ibu, ada beberapa yang bertanya seperti itu, ya silakan pakai SKL yang membuktikan bahwa Bapak Ibu memang punya ijazah itu gitu ya Bapak Ibu ya. Siapa yang coret-coret? Bapak Ibu didengarkan saja, tidak perlu mencoret-coret ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Itu ya untuk ijazah dan transkrip. KTP ya silakan di-scan KTP. KK, NPWP. Nah, ini boleh dikosongkan Bapak Ibu kalau memang tidak punya, Bapak Ibu tidak apa-apa. Ini kan tidak ada bintangnya Bapak Ibu ya. Jadi ini boleh kosong kalau memang Bapak Ibu tidak punya. Nah, kemudian SK kepegawaian terakhir. Nah, ini kan sudah dijelaskan. Misalnya SK CPNS, SK dari yayasan, atau SK sejenisnya, atau SK honorer, dan lain sebagainya. Atau misalnya SK Japfung, jabatan fungsional, boleh. Silahkan gitu Bapak Ibu ya. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya, untuk SK terakhir ya. Nah, kemudian SK mengajar 1 tahun ya. Nah, ini maksudnya kemarin saya jelaskan bahwa ganjil genap dijadikan satu. Nah, kalau memang banyak yang bertanya, Pak, itu kan filenya besar, Pak, karena kan banyak gitu ya. Jadi yang perlu itu hanya satu diktum yang di awal. Maksudnya diktum itu di awal ya, Bapak Ibu ya, yang ada tanda tangannya itu. Sama yang ada file lembaran yang ada namanya Bapak Ibu. Jadi kurang lebih ada 3 lembar, tiga di semester 1, misalnya 3 di semester 2, berarti cuma 6 lembar. Jadi itu dijadikan satu ya Bapak Ibu ya, perlu diupload nanti di sini, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk SK mengajar ini ya memang banyak variasinya Bapak Ibu ya. Yang intinya adalah SK yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu memang mengajar gitu Bapak Ibu, atau pembagian tugas mengajar. Nah, mungkin yang eh, kalau misalnya kepala sekolah yang tidak ada pembagian mengajarnya, itu bisa mengupload SK kepala sekolahnya saja di sini. Itu yang kemarin belum saya jelaskan ya Bapak Ibu, supaya tidak bingung. Kalau memang tidak ada eh, apa jadwal pengajar, apa bukan jadwal, maksudnya pembagian tugas mengajarnya, boleh pakai SK dari SK kepala sekolah di sini gitu ya Bapak Ibu, supaya nanti Bapak Ibu tidak bingung gitu ya. Oke, itu untuk SK mengajar. Kemudian foto. Nah, foto itu silakan sesuai dengan apa yang ditentukan kemarin ya Bapak Ibu ya. Itu sebenarnya foto itu nanti Bapak Ibu bisa gunakan sampai dengan nanti Bapak Ibu ujian gitu Bapak Ibu ya. Jadi mohon tidak ditawar-tawar, boleh ini Pak, boleh itu Pak gitu ya. Jadi persyaratan itu jangan ditawar-tawar Bapak Ibu ya. Jadi sesuaikan saja sebenarnya gitu ya. Maunya sih seperti itu gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya masih ditawar-tawar kan nanti lama begitu Bapak Ibu nggak selesai-selesai ya. Jadi mohon untuk di disesuaikan dengan itu supaya nanti Bapak Ibu tidak ribet di akhir, di bagian akhir. Oke, nah untuk foto ini memang filenya yang sendiri
JPG ya Bapak Ibu ya. Ya kalau yang tadi itu semuanya adalah filenya PDF, yang foto ini bentuk filenya adalah JPEG sendiri Bapak Ibu. SKCK, oke. SKCK, banyak yang bertanya, boleh buat di mana Pak? Boleh buat di mana saja. Yang penting di instansi yang mengeluarkan surat ini. Maksudnya itu, nah, beberapa contoh kemarin kami juga sudah diinfokan oleh tim pusat, itu ada yang menulis sendiri, saya berkelakuan baik, tanda tangan sendiri, bukan seperti itu ya maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi silakan buat di Polsek, di Polres, dimanapun itu ya. Nah kemudian untuk narasinya Bapak Ibu, banyak sekali yang bertanya narasinya misalnya sudah terlanjur buat, nggak apa-apa, berbeda sedikit itu nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Kan memang narasi yang saya harapkan adalah mengikuti PPG guru tertentu tahap satu gitu ya Bapak Ibu ya. Persyaratan mengikuti PPG guru tertentu tahap satu. Tapi kalau memang Bapak Ibu sudah terlanjur buat dan narasinya mungkin agak beda sedikit ya nggak apa-apa gitu Bapak Ibu ya. Tapi jangan misalnya persyaratan mengikuti P3K itu kan jauh sekali ya Bapak Ibu ya. Seperti itulah contohnya Bapak Ibu. Kalau misalnya masih ada nada-nada PPG-nya itu nggak apa-apa. Jadi jangan terlalu dipermasalahkan Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi untuk SKCK ya Bapak Ibu ya. Kemudian nafsa. Nah, ini silakan juga eh, membuatnya sesuai dengan apa yang kemarin sudah dianu ya Bapak Ibu ya di ada aturannya kemarin itu Bapak Ibu. Begitu dengan surat kesehatan juga ya. Nah, memang beberapa mungkin bertanya, Pak, bagaimana kalau misalnya KTP saya itu masih statusnya eh, bukan guru gitu ya, nggak masalah Bapak Ibu, kan itu memang kalau misalnya database database dari surat itu keterangannya itu keterangan statusnya itu mengikuti dari KTP, itu nggak masalah gitu Bapak Ibu. Yang penting bahwa itu memang suratnya dikeluarkan dari eh, apa namanya, dari instansi terkait dengan misalnya yang nafsu ya BNN misalnya atau rumah sakit gitu ya. Ke rumah sakit ya sesuai dengan itu gitu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan gitu Bapak Ibu ya untuk apa namanya, untuk keterangan yang berbeda-beda sedikit gitu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Memang nanti di bagian bawah kami akan langsung mendata terkait dengan alamat pengiriman CRD Bapak Ibu ya. Jadi pastikan nanti Bapak Ibu menulis alamatnya dengan detail dan jelas akan dikirim gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tuliskan nama peserta, ya Bapak Ibu namanya Bapak Ibu ya. Kemudian nomor HP peserta. Nah, nama penerima Serdik. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ya jika misalnya nanti Bapak Ibu yang menerima itu bukan Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu mau tulis yang menerima suaminya di rumah misalnya atau istrinya gitu ya. Jadi namanya ditulis di sini. Nah, kemudian nomor HP penerima, misalnya nomor HP istrinya atau suaminya yang ditulis tadi ya. Nah, pastikan nomornya penerimanya aktif dan gampang dihubungi. Nah, kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, kode pos ya. Kemudian alamat lengkap ditulis nih dengan detail alamatnya Bapak Ibu. Dan kemudian terakhir ini ukuran baju gitu Bapak Ibu ya. Jadi kami langsung mendata dia dari awal Bapak Ibu ya. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu persyaratan dari lapor diri saya sudah sambil jelaskan Bapak Ibu ya. Semoga dengan penjelasan ini mungkin nanti pertanyaannya berkurang ya Bapak Ibu ya. Walaupun sebenarnya itu sudah diketik juga di 200 sebentar. Saya sudah jawab juga ya di apa? Di pertanyaan kemarin ya sudah banyak dijawab ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih pertanyaannya kurang lebih banyak yang sama gitu ya Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Apakah, nah ini yang sambil saya lihat ya Bapak Ibu. Alamat detail itu alamat domisili ya Pak. Nah, alamat kemana Bapak Ibu mau terima serdiknya gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak masalah alamat KTP-nya itu berbeda, misalnya sudah pindah atau apa, jangan terlalu dipermasalahkan. Pasti Bapak akan bertanya soal itu tuh, nanti ya Bapak Ibu ya. Tapi pastikan bahwa alamatnya itu adalah alamat di mana Bapak Ibu mau terima serdiknya gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu mau terimanya di rumah mertua ya silahkan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi pastikan itu alamat yang bisa dicari itu ya Bapak Ibu ya. Yang jelas itu Bapak Ibu ya. Sambil saya jelasin. Di SMPKB saya pendidikan Pancasila sedangkan
di pilihan adanya, ya sama. Kalau di tempat lapor diri nanti sama ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita sudah terlanjur buat rapsa di klinik. Oke, Bapak Ibu yang sudah terlanjur buat ya. Yang penting ya Bapak Ibu ya. Misalnya nih Bapak Ibu sudah terlanjur buat napsanya di klinik ya udah pakai itu aja supaya nanti Bapak Ibu tidak banyak keluar biaya gitu ya Bapak Ibu. Oke, surat keterangan sehat apakah bisa di puskesmas setempat? Nah, ini yang menjadi banyak pertanyaan yang mungkin saya belum jawab kemarin Bapak Ibu ya. Nah, alangkah baiknya, memang Bapak Ibu buatnya di rumah sakit ya. Tapi nih, misalnya memang aksesnya terlalu jauh gitu ya Bapak Ibu ya, terutama Bapak Ibu mungkin yang tinggalnya agak di eh, 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 daerah terpencil gitu ya, klak ya aturan aturan itu sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, ukuran file sudah jauh juga berapa kali scan-nya itu kurang dari 1 MB ya Bapak Ibu ya. 1 MB Bapak Ibu ya, jangan lebih gitu ya. Supaya nanti Bapak Ibu juga tidak tambah ribet gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu itu tadi terkait dengan lapor diri. Nah, kemudian selama nanti kita harus buat kesepakatan Bapak Ibu ya. Jadi bukan kesepakatan secara apa ya? Maksudnya supaya nanti ini bukan menguntungkan, tidak merugikan Bapak Ibu ya. Jadi kan di grup itu memang, tapi memang ada beberapa grup yang memang masih gabung ya. Jadi satu kayak misalnya di grup A, grup A itu memang ada bidang sudah agribisnis perikanan, agribisnis tanaman, kemudian pendidikan bahasa Indonesia, dan matematika, pendidikan fisika, gitu ya, di sana. Jadi memang itu semuanya PAUD ya, Bapak Ibu ya. Di grup C semua PAUD, nah kemudian di grup D dan E itu pendidikan Pancasila dan sosiologi gitu Bapak Ibu ya. Sebenarnya sama Bapak Ibu ya. Tapi nanti saya akan fasilitasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat grup sendiri kayak kemarin. Saya sempat membuka grup, malah dia buat grup sendiri nih, ada yang ngelis data gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon berhati-hati Bapak Ibu ya. Saya mengingatkan dari awal Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu lapor diri nih. Jadi ketika PPG ini sangat banyak informasi yang tidak benar atau takutnya nanti ada yang eh, merugikan Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mudah percaya itu Bapak Ibu ya. Karena memang kasusnya seperti di tahun lalu itu ada yang misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi dia pakai foto saya gitu ya di foto profilnya. Kemudian dia pakai nama saya di foto profilnya. Kemudian dia bilang kalau Bapak mau lulus silahkan transfer ke saya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu mohon jangan percaya, jangan mudah percaya seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi, pastikan yang bisa meluluskan Bapak Ibu itu hanya Bapak Ibu sendiri. Saya selalu mengingatkan itu di awal Bapak Ibu ya, supaya nanti tidak ada yang dirugikan. Nah, itu mengapa juga saya sangat ketat untuk link grup itu jangan dibagikan kemana-mana gitu Bapak Ibu ya. Ataupun misalnya Bapak Ibu bagikan ke temannya sendiri pun saya bilang nggak usah gitu ya. Sebenarnya karena saya takutnya ada saja yang orang-orang atau oknum-oknum ya yang tidak bertanggung jawab nanti masuk dan malah mengganggu atau merugikan yang kita sedang kerjakan gitu Bapak Ibu. Jadi mohon berhati-hati ya Bapak Ibu ya. Itu pasti akan ada Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu untuk berhati-hati. Saya himbau dari sekarang gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah mudah tergiur dengan kata-kata luluskan gitu ya Bapak Ibu ya. Karena tidak ada yang bisa meluluskan Bapak Ibu kecuali Bapak Ibu sendiri. Saya pun tidak bisa Bapak Ibu ya. Hanya Bapak Ibu yang bisa meluluskan diri sendiri gitu Bapak Ibu. Oke, kemudian Eh, saya ingatkan juga dari sekarang Bapak Ibu ya bahwa nanti ketika Bapak Ibu ada di tahap ujian gitu ya, nggak apa-apa saya ingatin dari sekarang. Atau misalnya Bapak Ibu melakukan pembelajaran gitu ya,
pastikan Bapak Ibu memiliki sinyal ya Bapak Ibu ya. Jadi sinyal itu sudah tidak bisa menjadi alasan lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu memang harus sedikitnya berkorban gitu ya Bapak Ibu ya untuk kelancaran setiap kegiatan yang nanti Bapak Ibu lakukan gitu Bapak Ibu ya. Karena sudah tidak bisa lagi sinyal itu dijadikan alasan gitu Bapak Ibu ya. Itu yang perlu diperhatikan dari sekarang gitu Bapak Ibu ya. Oke. Itu beberapa hal penting ya, memang penting sekali supaya nanti Bapak Ibu tidak ada yang dirugikan gitu ya Bapak Ibu, terutama dengan penipuan dan lain sebagainya itu mohon jangan sampai ada yang seperti itu. Oke, nah itu yang pertama. Nah kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya pastikan Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu setiap harinya itu membuka grup ya Bapak Ibu ya. Luangkan waktu untuk membaca gitu Bapak Ibu ya. Membaca. Jadi karena Bapak Ibu banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi semua informasi itu pasti saya sampaikan di dalam grup ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon dibaca gitu ya Bapak Ibu ya secara detail gitu ya Bapak Ibu ya. Apa informasinya dipahami dulu gitu ya sebelum nanti Bapak Ibu bertanya gitu ya. Karena kan banyak nih barusan diinfo kan bertanya lagi seperti itu ya Bu, ya, seperti kemarin sudah dibuka. Nah, jadi saya menghimbau Bapak Ibu memang untuk benar-benar rajin untuk membaca gitu. Terutama sebulan ke depan ini saja Bapak Ibu ya kalau setelah Bapak Ibu sudah selesai ujian ya nggak apa-apa Bapak Ibu bagaimana ya. Cuman yang penting bahwa setiap info itu pasti disampaikan nanti di grup kalau ada info penting ya Bapak Ibu ya. Jadi di grup yang itu ya, grup A, grup B, grup C, grup D, atau grup F itu sama porsi informasinya pun sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut, Pak, saya digabung di grup F nih, nanti tidak dapat informasi. Tidak, pasti sama porsi informasinya gitu Bapak Ibu ya. Semua informasi itu pasti saya akan infokan di dalam grup. Nah, jadi Bapak Ibu mohon untuk selalu update gitu ya, selalu update info apapun itu, sekecil apapun info itu dibaca Bapak Ibu ya, dibaca dulu semuanya gitu ya. Kayak kemarin saya kirim misalnya, saya ulang lagi mengirim kemarin kan untuk yang apa, yang baru bergabung ke grup. Nah, yang sudah dikirimkan juga yang belum tahu informasi dibaca dulu chatnya satu per satu gitu ya. Jangan misalnya kebiasaan kita ya Bapak Ibu ya, kita baca yang paling akhir yang di atas padahal sudah ada infonya. Yang paling akhir kita baca langsung, apa sih ini? Langsung nanya gitu ya. Jadi itu mohon untuk dirubah Bapak Ibu ya. Pasti beberapa orang pasti seperti itu ya. Baca paling akhir padahal infonya sudah ada di atas. Tanya lagi dulu gitu. Jadi jangan malas untuk membaca. Pembagian kelas ya terkait dengan pembagian kelas. Sebenarnya ada atau tidak ada kelas pun juga Bapak Ibu pembelajarannya itu mandiri Bapak Ibu ya. Sama seperti tahun lalu Bapak Ibu bisa mungkin tanyakan ke apa ke teman dulu kemudian ngupload jurnal seperti kemarin. Eh, Sebenarnya itu saja. Maksudnya pembelajaran yang kayak kuliah gitu nggak ada sebenarnya Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Nanti mungkin kami akan fasilitasi ya setelah orientasi nanti ke kelas ya. Bapak Ibu kan maunya kelas nih. Tapi kalau misalnya yang di grup C, grup D dan grup E itu sudah satu bidang studi Bu ya. Cuman memang banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau yang di PAUD itu sekitar 621 orang. Di grup E itu juga semuanya PGSD. Di grup eh, di grup apa di grup F itu juga semuanya PGSD. Jadi memang karena memang kapasitasnya banyak itu memang grupnya dijadikan satu kecuali yang kayak misalnya bidang studi lain ya kayak misalnya agribisnis perikanan atau tanaman kemudian bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu kan jumlahnya nggak terlalu banyak jadi memang digabungin dulu sementara gitu ya Bapak Ibu ya jadi nanti kami akan buatkan lah nanti kalau memang Bapak Ibu mau berdiskusi ya terutama yang masih jadi satu-satu kalau yang grup C C D E itu sudah memang satu bidang studi Bapak Ibu ya. Nah, mungkin yang perlu dirubah adalah bagaimana Bapak Ibu cara berkomunikasinya ya Bapak Ibu ya. Jadi hal-hal penting saja ya. Jadi yang kurang penting tidak usah lah Bapak Ibu ya supaya nanti yang lain tidak terganggu gitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang perlu dibiasakan itu Bapak Ibu ya. Nah, ini barusan dijelaskan bertanya lagi Bapak Ibu ya. Untuk upload berkas SK mengajar apa bisa diupload 2 kali? Uploadnya jadi satu Bapak ya. Ganjil genap dijadikan satu baru diupload sekali.
Oke. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga bisa saling berbagi berbagi informasi ya sesama peserta yang Universitas Mataram gitu ya. Mungkin di LPTK lain juga aturannya berbeda dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua aturannya sama gitu ya Bapak Ibu ya. Pak, pengisian NISN itu NISN pada kuliah S1 bukan. NISN itu sebenarnya eh, buk- kalau yang di ijazah S1 itu adalah NIM Bapak Ibu ya, bukan NISN. Kalau di NISN itu adalah yang misalnya Bapak Ibu dapat pada saat Bapak Ibu sekolah awal SD gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya dapat nomor induk siswa nasional sama seperti anak-anak muridnya Bapak Ibu kan punya NISN ya, S1 nomor yang ada di NPM kalau nggak salah ada mungkin tulisannya di ijazah S1 itu NPM gitu ya bukan NISN itu tapi itu adalah NIM gitu ya Bapak Ibu. Saya sambil baca-baca dikit ya Bapak Ibu pertanyaan yang mungkin menarik. Pertanyaan sama jika terpanggil di guru bahasa Inggris namun tidak Dapodik ngajar SD Kemenak dari dulu sudah ngajar kelas bagaimana itu Pak? Sertifikat pendidiknya Bapak Ibu itu adalah sesuai dengan bidang studi yang dipanggil sekarang. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa nanti di akhir itu dirubah gitu ya. Nah mungkin untuk kasusnya Bu Susana ini dia bahasa Inggris ya, jadi kan terpanggil di bahasa Inggris. Ya. Berarti nanti itu adalah bahasa Inggris, namun di Dapodik ngajar SD. Kalau semua sertifikatnya Bapak Ibu itu panggilnya bidang studinya adalah SD ya berarti PGSD. Kalau misalnya Bapak Ibu terpanggilnya eh, apa fisika ya dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu. Untuk ijazah bidang studi Nah, ini sudah jawab juga nih. Kalau nggak tahu NISN bisa diisikan nol. Ya, Bapak Ibu. Pancasila sama PPKN kalau nggak salah sama ya, Bapak Ibu. Ya? Kalau nggak salah ya. Pak, saya pendidikan fisika terpanggil mapel fisika, sedangkan di sekolah saya tidak ada fisika, jadi ngajarnya IPAS untuk SMK. Apakah SK pembagian tugasnya tulis fisika atau IPAS? Nah, ini sesuai dengan pembagian tugas di sekolah saja, Bapak Ibu ya, tidak perlu lagi menulis-nulis yang lain. IPAS itu kan kalau nggak salah masih serumpun ya gitu ya, Bapak Ibu ya. Iya, Pak, tiang ijazah bahasa Inggris namun kenyataannya ngajar di SD ya. Di kelasnya memang banyak ya Bapak Ibu ya karena sekarang sudah banyak linearitas ya Bapak Ibu ya. Jadi beberapa mungkin ada yang ijazahnya PAUD tapi sekarang ngajar di SD itu kan banyak Bapak Ibu ya. Jadi sambil dicek aja linearitas. Jika Bapak Ibu sudah meninggal apa nicknya harus ditulis ya Bapak Ibu. Scan ya kalau bisa memang pakai scanner Bapak Ibu ya supaya jelas nanti ketika diperiksa ya kalau pakai HP memang kadang-kadang jelas kadang-kadang tidak kadang-kadang bengkok dan lain sebagainya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon yang penting jelas ya kalau bisa sih pakai scanner. Kalau S1 berarti ini ya Pak. Oke, nah kemudian Bapak Ibu
terkait dengan NIM ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan NIM ya, karena Bapak Ibu kan nanti kalau sudah lapor diri itu terdaftar sebagai peserta kami. Tapi nanti ketika Bapak Ibu lapor diri tidak langsung muncul NIM-nya Bapak Ibu ya. Nanti kami akan mengusulkan dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang penting Bapak Ibu sudah lapor diri dan NIM-nya nanti ditunggu saja. Kalau memang sudah terbit pasti nanti akan diinfokan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, pertanyaannya masih kurang lebih banyak yang sama masih Bapak Ibu ya. Fakta integritas nama namanya itu diisi gelar atau tidak silahkan Bapak Ibu. Kalau memang sudah terlanjur kan nggak apa-apa ya. Bapak Ibu tidak perlu terlalu takut ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada kesalahan ya yang Bapak Ibu lakukan pada saat lapor diri ya, pasti nanti kami akan menginfokan kepada Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu terlalu panik ya masa kesalahan narasi. Jadi Bapak kalau misalnya Bapak Ibu nih misalnya kesalahan narasi penulisan gitu ya. Bapak Ibu nggak lulus lapor diri ya nggak mungkin ya begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu panik terkait dengan hal itu. Kami tidak akan mempersulit Bapak Ibu untuk lapor diri pastinya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tenang saja. Bapak Ibu silakan ya. Jadi upload saja sesuai yang sudah ada gitu ya. Kalau misalnya ada kesalahan, pasti kami akan infokan dan meminta kepada Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu terlalu takut gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin kalau misalnya Bapak Ibu salah, saya bilang Bapak Ibu nggak lulus lapor dirinya, besok ngulang ya. Nggak mungkin ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu tegang gitu ya. Santai saja Bapak Ibu ya. Oke. Pak, surat izin atasan diisi materi dan dicap. Udah berapa kali dicap tadi Bapak Ibu ya? Oke, saya saya coba skip lagi ke bawah. Untuk kepala sekolah SK mengajar. Nah, kan sudah jelasin ya tadi Bapak Ibu ya. Untuk sekali lagi saya jelasin Bapak Ibu. Untuk kepala sekolah, kalau memang tidak ada SK pembagian mengajar, Bapak Ibu upload saja SK kepala sekolahnya ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang Bapak Ibu upload. Tidak. Enggak, NISN tidak ada di ijazah angkatan nama gimana Pak? Isi nol ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada. Oke, kira-kira jelas Bapak Ibu info-info yang tadi saya sudah infokan kepada Bapak Ibu. Terutama nama ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon banget sama Bapak Ibu. Jangan sampai salah nulis namanya ya Bapak Ibu ya. Karena itu urusannya ribet ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti namanya salah ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon ketelitiannya nama dan nomor UKG terutama Bapak Ibu ya. Itu benar-benar paling penting gitu ya Bapak Ibu ya jangan sampai salah gitu Bapak Ibu karena itu kunci gitu Bapak Ibu ya besok ke depannya Bapak Ibu itu pasti akan menggunakan ijazah bukan ijazah serdeknya begitu Bapak Ibu ya supaya nanti mengurangi tingkat kesalahan makanya saya undang dulu Bapak Ibu Zoom ini gitu Bapak Ibu ya supaya nanti Bapak Ibu tidak banyak kesalahan pada saat akhir gitu ya Bapak Ibu ya jadi pastikan penulisan nama itu sesuai nih. Banyak yang apa ya namanya berbeda dengan yang ada di SMPKB gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu cepat urus gitu ya Bapak Ibu ya. Urus di operator sekolahnya ya bukan di saya. Jadi urus di operator sekolahnya. Apalagi yang misalnya beda tanggal lahir dan lain sebagainya itu silakan Bapak Ibu dari sekarang Bapak Ibu perbaiki dulu gitu ya. Jadi jadikan satu datanya, jangan sampai ada perbedaan data-data lagi gitu Bapak Ibu ya. Supaya nanti ketika sudah lulus ya Bapak Ibu ya, sudah lulus tidak ada lagi yang merah-merah gitu ya kan Bapak Ibu pasti sudah dengar-dengar nih dari teman-temannya nih, ih tanggal lahir saya merah nih enggak sesuai gitu ya Bapak Ibu ya. Atau ih nama saya ini enggak sesuai. Nah itu. Jadi mumpung masih ada waktu gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu urus perbaikannya gitu ya. Jangan sampai nanti di dekat-dekat mau pencairan, mau cair-cair aja belum selesai. Pokoknya itu ya Bapak Ibu ya intinya. Jadi Bapak Ibu lebih baik dari sekarang itu perbaiki gitu ya. Semua data gitu ya. Sama seperti contoh. Jadi sebenarnya
saya sudah mengirimkan ke semua email yang terdaftar di SIM PKB, tapi kan Bapak Ibu nih nggak update nggak update emailnya gitu ya. Jadi banyak yang tidak nyampe emailnya kepada Bapak Ibu. Atau misalnya nih contoh si gampangnya yang baru terjadi ya. Jadi saya sudah meminta Bapak Ibu yang belum masuk grup nih mengisi di link yang belum bermasuk masuk ke grup ya. Dia menuliskan emailnya. Nah, emailnya itu penuh Bapak Ibu, jadi nggak bisa dikirimin email lagi, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya bingung jadinya Bapak Ibu harus bagaimana gitu ya. Saya sudah melakukan 3 teknik sebenarnya Bapak Ibu ya. Pertama, saya sudah kirimkan link bergabung ke grup itu ke masing-masing email yang ada di SIM PKB-nya Bapak Ibu. Semua Bapak Ibu sudah saya kirimin sebenarnya Bapak Ibu. Tapi ada saja yang gagal karena emailnya misalnya masih pakai Yahoo Bapak Ibu di sana. Coba Bapak Ibu cek, ada saja pasti yang masih pakai Yahoo dan lain sebagainya. Atau emailnya sudah tidak dipakai, lupa password dan lain sebagainya. Nah, itu yang penting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu update semua data yang baru itu Bapak Ibu ya. Supaya nanti ketika dibutuhkan tidak seperti ini. Nah, Bapak Ibu juga bisa berbagi info nih, misalnya ke guru-guru atau teman-temannya Bapak Ibu di sekolah yang belum kepanggil PPG. Biasanya kami itu hanya dari LPTK ya. Jadi kami mendapatkan datanya Bapak Ibu itu nomor HP dan email yang ada di SIM PKB. Ya. Nah, nomor HP-nya pun juga banyak yang nggak update Bapak Ibu. Jadi banyak yang tidak ada nomor HP-nya gitu karena mungkin sudah diganti dan lain sebagainya. Jadi baiknya itu Bapak Ibu update semua data di SIM PKB-nya Bapak Ibu itu. Bapak Ibu juga mungkin sekarang udah kepanggil ya. Bapak Ibu juga bisa saling mengingatkan ke teman-temannya yang lain gitu ya, yang mungkin masih belum kepanggil update dulu datanya gitu. Supaya nanti ketika ada pemanggilan atau Bapak Ibu akan menjalani PPG itu pasti data itu yang kami dapatkan gitu ya Bapak Ibu. Kayak nomor HP nih, nomor HP-nya Bapak Ibu itu sebenarnya semuanya ada. Cuman kan saya nggak tahu nih Bapak Ibu sudah ganti nomor atau apa nomornya sudah tidak aktif, terblokir dan lain sebagainya itu saya nggak tahu. Jadi beberapa memang sudah ada nomornya, beberapa yang belum ada gitu Bapak Ibu. Itu kendala kami di LPTK. Bukan kami tidak mau memasukkan Bapak Ibu ke grup ya. Cuman kami sudah melakukan usaha sebenarnya Bapak Ibu ya. Kami sudah mengirimkan email tapi nggak nyampe. Sudah chat satu persatu ya. Ini juga pengalaman yang baru ya Bapak Ibu. Saya udah chat satu persatu nih. Jadi saya chat pakai nomor saya yang satunya ya Bapak Ibu. Saya dikira penipu Bapak Ibu. Jadi saya bingung bagaimana cara menyampaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah eh, beberapa perjuangan kami ya Bapak Ibu ya untuk memasukkan Bapak Ibu ke grup sebenarnya Bapak Ibu. Bahkan saya sudah chat dari awal di tanggal 17 sampai sekarang chat saya nggak dibaca-baca Bapak Ibu ya. Jadi ya udah begitu bagaimana lagi guys. Jadi itu Bapak Ibu beberapa curhatan saya Bapak Ibu ya. Eh, sudah dijawab ini ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Sekarang saya belanja 50%, sawit belanja 20%. Oke. Maka lebih banyak belanjamu daripada belanja saya. Oke, sudah dijawab ya Bapak Ibu tadi nih ya. Tolong jawab dulu bagaimana orang tua sudah meninggal. Ya udah dikosongkan kalau nggak ada datanya. Apalagi ini email CV kami berbeda. Oke, itu ya seperti itu ya. Jadi memang harus diupdate dulu seperti pesan saya tadi ada data-data yang mungkin sudah berbeda di CPKB-nya Bapak Ibu kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Karena memang base data pusatnya Bapak Ibu itu adalah SIMPKB ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan semuanya itu dapodik gitu ya, data dapodik ya Bapak Ibu ya. Nah itu juga harus Bapak Ibu benar-benar pastikan. Dari sekarang mumpung masih ada waktu Bapak Ibu bisa perbaiki gitu ya. Kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan terutama misalnya nama di dapodik berbeda nih dengan ijazah S1 gitu ya. Atau misalnya tanggal lahirnya berbeda dengan ijazah S1 di data dapodik. Nah sekarang Bapak Ibu silakan perbaiki misalnya di operator sekolah atau operator dinas gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya nanti ketika Bapak Ibu sudah lulus dan besok Bapak Ibu tinggal menerima serdiknya itu tidak lagi ada yang merah-merah gitu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya dari tadi sudah panjang lebar menjelaskan Bapak Ibu ya. Eh, sebentar. Jadi kalau kamu misalnya menghitung satu Oke. Jadi saya memang baiknya menyampaikan seperti ini langsung biasanya Bapak Ibu. Jadi tinggal nanti semoga Bapak Ibu yang nggak ikut ini mau nonton ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya infonya sudah jelas semua ya Bapak Ibu ya. Nah,
Bapak Ibu bisa tonton ulang lagi kalau lupa ya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa tonton ulang lagi nanti rekaman videonya. Nanti link rekamannya apa yang saya mau info tadi saya lupa kalau ingat. Oke. Itu Bapak Ibu ya. Saya harapkan Bapak Ibu semuanya lapor diri ya. Bapak Ibu pergunakan waktu sebaik mungkin ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak harus lapor diri hari ini, bisa besok, bisa besoknya lagi. Yang penting jangan lewat tanggal 1 gitu ya. Tapi harapan saya kan disiapin dulu gitu ya Bapak Ibu. Untuk update lapor diri pasti nanti juga akan diupdate di grup gitu ya Bapak Ibu ya. Siapa yang sudah lapor diri atau belum nanti kami akan infokan di grup gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir itu Bapak Ibu ya. Oke, eh nanti kita akan sering bertemu seperti ini Bapak Ibu. Kalau memang ada hal penting gitu ya, saya pasti sampaikan lewat Zoom saja gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya infonya lebih menyerap gitu ya Bapak Ibu ya, ketimbang nanti disampaikan di lewat chat gitu kadang-kadang nggak dibaca gitu ya. Tapi harapan saya Bapak Ibu kita sama-sama berubah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus rajin baca ya Bapak Ibu ya. Di sebulan ini pokoknya Bapak Ibu nggak boleh sampai ketinggalan informasi sampai Bapak Ibu ujian gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi rajin-rajin buka grup, rajin-rajin buka info gitu ya. Bapak Ibu pas masuknya samaan, keluarnya pun juga sama kan gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah jelas ya sepertinya Bapak Ibu ya. Oke, udah aman berarti ya Bapak Ibu ya. Semoga tidak banyak lagi yang bertanya ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin yang baru-baru bergabung ke grup mungkin akan bertanya ke Pak gitu ya. Tapi nanti saya harapkan bisa menonton video ini gitu Bapak Ibu ya. Oke, saya mungkin persilahkan beberapa penanya, beberapa saja. Ada yang mau tanya? Silakan raise hand Bapak Ibu. Masih banyak ya. Oke, yang pertama Pak Halil silakan. Pak Halil. Halo, terima kasih. Halo, Ya, silakan Pak. halo. Oke, silakan Pak. Nah, suaranya ini, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, Jadi terdengar. ya perkenalkan saya Halil ya. Jadi sedikit saya bertanya terkait tentang pembuatan surat keterangan sehat dan nafsa itu, Pak. Tadi di sana kan kita kemarin kebanyakan sudah buat itu sebelum tanggal 22 Mei begitu. Apakah itu bisa kami Oke, pakai atau harus saya buat mulai hari ini begitu? Oke, oke, terima kasih. oke. Oke, itu aja Pak ya. Jadi sebenarnya infonya sudah jelas ya. Jadi Bapak Ibu kan memang dari awal ketika sudah masuk grup pun saya sudah suruh silakan Bapak Ibu persiapkan berkas-berkasnya. Jadi kalau tanggal sih nggak masalah Pak. Bapak buatnya sebelum tanggal 22 pun nggak masalah gitu ya. Karena saya tahu pasti untuk buat SKCK dan lain sebagainya itu tidak harus membuat tanggal, di tanggal 22 ya. Semua suratnya itu nggak masalah. Gitu ya. Itu Pak Anil, jelas? Ya, terima kasih, jelas jelas sekali Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama Bapak. Oke, selanjutnya Bu Susana. 732. Selamat siang, Pak. Kedengeran nggak suara saya ini, Pak? Siang. Oke. Beneran? Oh, mohon Silakan maaf. Ibu. Ini yang tadi saya tanyakan di chat itu, Pak. Saya kan ngajarnya bahasa apa itu kelas. Memang saya dari dulu sudah sejak tahun 2005 kan ngajar di sini. Awalnya dulu memang mata pelajaran bahasa Inggris. Tapi seiring berjalannya waktu berubahlah menjadi guru kelas. Nah, sekarang terpanggillah di bahasa Inggris gitu. Apa nanti tidak bermasalah di serdiknya gitu, Pak? Oke, nah itu seperti penjelasan saya tadi Bu ya. Jadi kalau Ibu memang terpanggil ya bahasa Inggris,
berarti kan syardiknya Ibu bahasa Inggris gitu Bu. Nah, itu tetap nggak bisa dirubah Bu. Bukan jadi Ibu sekarang udah ngajar di SD ya, enggak gitu. Karena kan memang database-nya adalah, ya itu kenapa makanya saya bilang Iya, Bapak Ibu harus benar-benar mengecek data Dapodik dan lain sebagainya gitu ya. Karena memang itu pasti akan tetap seperti itu. Maksudnya Bapak Ibu kalau sudah bahasa Inggris ya berarti S1-nya bahasa Inggris ya Bu ya. Jadi ijazah syardiknya iya, besok juga bahasa S1-nya Inggris. bahasa Inggris. Ya. Hmm. Nah, itu Tapi kan saya SK-nya bahasa Inggris juga, Pak. Apa guru kelas gitu. Karena lulusnya guru kelas di SD gitu. Ibu sudah P3K? Sudah. Ya kan itu sudah ada linearitas Bu. Jadi sepertinya Ya. tidak masalah. Gitu Ah, ya. iya. Jadi kan P3K-nya aja udah lulus gitu ya. Ya, sudah Apalagi lulus. syardiknya gitu ya Bu ya. Nah, gitu. Itu aja lah jadi patokannya ya Bu ya. Oke, siap-siap. Ya, itu aja pertanyaannya, Pak. Makasih banyak informasinya. Makasih ya. Sama-sama. Siap. Silakan Bu Nikade Diandra. Ibu Nikade silakan. Oke, selamat pagi Bapak. Ini Oke, dibahas izin akan bertanya, Ya, saya pagi. kan SK pembagian tugas, saya sama SK mengajar, saya cuma 2 lembar dan dibuat setahun sekali. Apa boleh itu dipakai, Pak? Boleh. Yang penting menunjukkan nama Ibu mengajar itu aja lah. Ya, SK Ya, pembagian tugas tak isi tahun 2024 sampai 2025, semester ganjil dan genap. Boleh berarti Pak nih? boleh. Yes, yes, semua Pak. Ya, sama Bu. Silakan Bu Mafi. Maaf Bapak Mafi Zaim. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Kadek. Ini terkait dengan kita mata apa namanya mata uji untuk PPD ini kan tadi yang ditampilkan di Google Form untuk lapor diri itu tidak ada pendidikan Pancasila Pak, yang ada pendidikan kewarganegaraan. Tadi penjelasan Pak Kadek mungkin sama. Saya pikir berbeda dia Pak. Nanti yang menjadi kekhawatiran kami begitu eh, kalau di serdiknya nanti di sertifikatnya itu tercantum pendidikan kewarganegaraan, sementara kita anunya di SIM PKB itu pendidikan Pancasila, apa tidak jadi masalah nanti Pak? Itu. Oke, itu aja Pak. Ya, ya itu aja. Terima kasih Pak Kadek. Oke. Selamat siang. Oke, siang. Jadi Bapak tenang saja. Yang jelas untuk SEDEK-nya pasti nanti mengikuti data yang ada di SIM PKB gitu ya. Kalau yang di data lapor diri itu nanti kan data untuk kami sebenarnya Bapak Ibu. Nanti kami juga bisa perbaiki ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir kalau yang itu ya Pak ya. Jadi Siap, pasti siap. sesuai dengan yang ada di SIM PKB. Nggak mungkin kami rubah Pak. Tenang saja ya Pak ya. Oke, Siap, siap, siap. itu Pak ya. Terima kasih Pak Kadek. Ya, sama-sama. Kita lanjut ke Pak Calvin and Brian. Namanya Calvin and Brian di Zoom. Bapak yang pakai baju pink. Silakan Pak Calvin and selamat, Brian. Ya, silakan ya Pak. Pak. Selamat pagi. Kenalkan saya Apri dari Bali. Ya. Terima kasih sudah penjelasan tadi hal baik untuk persiapan lapor diri. Cuma saya mau bertanya Pak, saya lulusan S1 non kependidikan. Ya. Kemudian saya ikuti program 4 mengajar. Nah, saya sudah upload dua-dua ijazah itu dan transkrip. Nanti pada saat lapor diri itu apakah saya upload itu Pak dipisahkan lagi? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, Bapak suaranya putus-putus Pak. Bentar Pak. putus-putus, Maaf, suaranya agak putus-putus. Ya, bisa diulang Pak. Oke, sudah jelas Pak? Ya, agak jelas sedikit. Oke, saya mau bertanya ulang Pak. Saya lulusan S1 non pendidikan. Kemudian saya juga punya ijazah akta mengajar 4. Ya. Kemudian di file kemarin saya sudah upload kedua-dua data maupun juga transkrip.
nanti pada saat lapor itu atau sesuai dengan surat S1-nya saja. Nah, untuk aktanya tidak. Itu pertanyaan pertama, Oke, Pak. Pertanyaan kedua oke. terkait nama. Ini SIM nama saya tadi terkait dengan misalnya nama saya Luis Apri. Nanti pada saat melapor diri kita disertai dengan title. Oke, Pak. Eh, s- Sebentar Pak, tadi suara sih agak putus ya, cuman beberapa yang saya tangkap itu untuk ijazahnya ya silakan ijazah S1 ya Pak. Ya. Kalau memang Bapak mau melampirkan ijazah akta 4-nya silakan dijadikan satu saja. Nah kemudian untuk nama, intinya bahwa pastikan namanya itu sama dengan ijazah yang terbarunya Bapak yang mana gitu ya Pak ya. Tapi harusnya sih sama semua ya Bapak ya. Harusnya ya, harusnya. Jadi kalau memang ada perbedaan nama itu silahkan Bapak pastikan nama yang mana yang benar gitu ya. Maksudnya nama yang mana. Itu ya mungkin Pak ya maksud pertanyaan karena Bapak Eh, putus-putus suaranya. Kalau nama Pak, Yang nama sudah benar. kedua Cuman yang saya tanyakan, benar-benar enggak jelas gitu Pak suaranya. ya, halo, Mhm. putus-putus ya. Putus-putus Pak, agak putus suaranya. Iya. Sekarang sudah jelas Pak? Sedikit jelas tapi nanti putus lagi. Coba aja Pak. Iya, iya. Maksud saya terkait Mungkin nama. sinyalnya kurang baik. Iya, maksud saya terkait nama Pak. Di SIM PKB itu Ferdinandus Apri saja. Nah, cuman saya tanyakan nanti pada saat lapor diri itu apakah disertai dengan titelnya sekarang atau hanya nama sesuai KTP saja atau ijazah? Ijazah ya. Ijazah kan nggak ada gelarnya Pak. Kalau Oh, bisa ditulis gelarnya. Ya, oke Pak. itu ya. Silakan Bu Opo. Bu Opo CPH 2387 nih. Namanya saya nggak tahu. Silakan Bu Opo. Nggak ada. Saya lanjut dulu. Ibu Nur Aini, silakan. Nggak ada. Orang hilang ya kamera. Ibu Dewa Ayu, silakan. Ibu Dewa Ayu Mas Purwani, silakan. Iya, iya. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak. Ah, ah. Saya Ya. mohon info untuk SK terakhir yang diupload, yang di-scan itu, apakah harus SK terakhir? Karena yang saya terima itu kan SPK, surat perpanjangan setiap tahun, Pak. Bisa dibantu, Pak, untuk SPK atau harus Ya. SK honor seperti itu? Boleh pakai SPK juga boleh. Oh, nggih. Terima kasih, Bapak. Oke. Selanjutnya silakan Pak Sarwin Teva. Silakan Pak Zarwin. Pak Zarwin Teva. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar, Pak. Halo, Lumayan terdengar Pak. terima kasih. Untuk penjelasannya saya pikir sudah Ya silakan Pak. cukup. Ya, terima kasih Pak. Untuk penjelasannya tadi saya pikir sudah cukup Pak. Saya cukup mengerti. Tapi di sini sedikit di luar konteks kita hari ini Pak. Menyangkut dengan pendaftaran awal, itu ada teman-teman saya yang kita di sini daerah terpencil yang memang jaringannya parah, akhirnya tidak sempat melapor diri awal itu Pak. Mengisi Konfirmasi. biodata. Konfirmasi itu. Pak. Oke. Ya. Apa ada solusi untuk kami Pak? Soalnya kami di sini daerah terpencil, lalu jaringannya juga kadang baik, kadang rusak, jadi mohon solusi dari Bapak. Gitu. Oke. Terima kasih. Jadi begini Pak Zarwin ya, sebelumnya saya mohon maaf ya Pak ya. Saya tidak bisa memberikan solusi ya. Karena kan bukan saya mengambil kebijakan gitu ya. Tapi beberapa hal yang mungkin saya bisa sampaikan kepada misalnya Bapak teman-temannya Bapak misalnya yang belum konfirmasi ya Bapak ya.
Jadi kemungkinan besar nanti akan dipanggil di periode berikutnya gitu ya Pak ya. Dipanggil lagi gitu ya, karena kan belum konfirmasi kemarin. Memang di kami juga itu ada 149 orang yang tidak melakukan konfirmasi gitu ya Pak ya. Baik, Nah, jadi memang terima kasih. eh, 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 seperti tadi sebenarnya kuncinya Pak. Jadi harus benar-benar PPG nih. Ketika mendengar seperti itu, jadi Bapak bisa mengarahkan misalnya teman-temannya, coba cari sinyal dulu, pastikan benar-benar loh gitu ya. Jadi memang setidaknya harus berkorban Pak gitu Pak. Karena memang sinyal itu sekarang sudah tidak bisa dijadikan alasan, mohon maaf Pak ya. Jadi itu yang Oke, jadi poin pentingnya. Jadi harus setidaknya kita harus melakukan pengorbanan gitu Pak. Beberapa pengorbanan supaya memang apa yang kita inginkan gitu. Jadi kita mungkin itu saja berkata gitu. Pasti dia akan dipanggil lagi kalau memang tidak konfirmasi kemarin. Itu Pak ya, Pak Zarwin. terima kasih Pak. Lumrah. Saya kasih Baik, dulu saja yang terima kasih. aktif Assalamualaikum kamera. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak, izin bertanya untuk persyaratan foto yang berjilbab, apa kita harus menggunakan dasi juga atau tidak perlu, Pak? Sesuaikan dengan aturan, Bu. Itu tidak usah ditawar-tawar lagi ya. Oke, baik Pak. Izin Pak, Foto maaf ya, saya. kalau kita debat foto itu. Ya, Oh, silakan lanjut Bu Dewi. ya, ya saya mau perkenalan. Saya Dewi dari Ambon, Pak. Kemarin saya juga mohon maaf Pak sempat membagikan WA yang Bapak kirim kan ke saya pakai nomor yang satunya karena saya pikirnya saya takutnya itu ada yang menggunakan nomor Bapak padahal itu memang betul nomor Bapak makanya saya langsung kasih tahu ke grup Pak. Tak apa-apa, Mohon Bu. maaf, Pak. Sudah Ya, biasa kok seperti itu. Oke, aman, aman. terima kasih, Pak. Yes, sama-sama. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Siang. Silakan Pak Hardi Sulkarnain. Silakan Pak. Selamat pagi, Pak. Silakan pagi. Saya ingin bertanya tentang email yang digunakan ini untuk lapor diri sampai UKIN besok. Apa kita pakai satu email belajar aja atau cuman email personal? Pakai email personal apa pakai email belajar ID itu, Pak. Yang kedua untuk SK, Pak. Yang kedua Itu ini saja, untuk Pak. SK itu saja, Pak. Itu SK terakhir saya tahun 2024. Untuk tahun 2025 ini dinas belum ngeluarin. Bisa pakai SK yang 2024? Ya, cuman itu aja, Pak. Oke, yang pertama terkait dengan email ya, Pak ya. Sebenarnya kalau email Bapak untuk mengisi lapor diri itu bebas. Mau pakai email pelajar ID silakan, mau pakai email biasa silakan gitu ya. Cuman nanti kaitannya dengan akses ke pembelajaran itu apa saja untuk melapor diri nggak masalah, itu ya. Nah kemudian yang kedua terkait dengan SK, memang seperti yang sudah dijelaskan ya Bapak Ibu ya, SK itu tidak harus yang terbaru ya, yang mana yang terakhir gitu ya Pak ya. Kalau memang yang terakhirnya tahun 2024 ya udah pakai yang 2024 aja gitu ya. Nggih, Pak. Yang Terima kasih, Pak. Ya. Siap. Digangguan, nanti Pak. Sinyalnya enggak ada kayaknya dia, Bapak. Pak Kade. Halo, masih jelas, Pak? Halo, Bapak Ibu, masih jelas suara saya? Halo.
Oke, silakan Pak Yusfi. Oke, Bapak Ibu kalau eh, kita cukupkan dulu ya Bapak Ibu ya. Sepertinya ini sudah terlalu lama juga. Nanti kita akan diskusi-diskusi lagi ya Bapak Ibu. Eh, 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 Nanti Bapak Ibu nanti untuk menonton lagi rekaman Zoom yang tadi ya. Bapak Ibu ya, sekali lagi saya eh, memohon kepada Bapak Ibu untuk setidaknya kita sama-sama membaca ya Bapak Ibu ya. Kalau ada info dibaca dengan jelas gitu Bapak Ibu ya. Kalau ada info bisa saling berbagi ya ke teman-temannya yang sama-sama LPTK Universitas Mataram gitu Bapak Ibu ya. Eh, eh, Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya harapkan Bapak Ibu tetap semangat ya untuk kurang lebih 1,5 bulan ke depan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus jaga kesehatan dan lain sebagainya. Pastikan Bapak Ibu menyelesaikan lapor diri sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Jangan sampai ada yang melewatkan itu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf apabila mungkin saya ada salah kata ya kepada Bapak Ibu atau mungkin saya eh, sedikit menyinggung dan lain sebagainya. Saya mohon maaf Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf juga mungkin tidak bisa membalas pesannya Bapak Ibu satu persatu ya bagi yang sudah bertanya, tapi biasanya saya jawabnya dengan cara seperti ini atau biasanya sekalian saya jawab di grup. Harapannya Bapak Ibu membaca semua atau mendengarkan semua, gitu ya Bapak Ibu ya. Eh, Nanti kita pasti akan lebih sering. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Tetap semangat. Saya pamit Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak.